Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBCA, buy on weakness 9350, supportnya resisten hingga ke 10.000. Kemudian masih dari perbankan ada BRIS, rekomendasinya juga sama, supportnya di 2300, resisten hingga ke 2600. Sementara Astra International juga direkomendasikan buy 4680 hingga ke 5000. Dan terakhir dari konsumer ada Unilever juga direkomendasikan buy 2640, resisten hingga ke 3250. BBCA, BRIS, ASII dan Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak dari beberapa perbankan big cap. Tadi BMRI dan BBNI sudah kita ulas Pak, tapi BBCA belum nih. Nah kebetulan juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal dan juga buy on weakness di level berapa untuk BBCA? Ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk BBCA sendiri dibandingkan four big banks, menurut saya masih relatif yang cukup stabil ya, cukup kuat, di mana pergerakan harganya sendiri masih di atas MA200-nya. Dan MA200 ini memang secara historis ini terbukti menjadi level support yang cukup kuat nih bagi BBCA. Sehingga memang saya rekomendasikan untuk buy on weakness di sekitar level 9.350. Adapun memang untuk level MA200 sendiri itu di sekitar 9.300-an. Rebound dari level support MA200, maka BCA ada potensi untuk menuju ke resistensinya 10.000. Penutupan hari ini di 9375, melemah di 1,06%. Intraday hari ini sempat ke 9575. Tidak cukup jauh dari level buy on weakness yang Anda rekomendasikan Pak Wafi, 9375 penutupan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari perbankan, tapi lapis di bawahnya ada BRIS, juga direkomendasikan buy on weakness. Penutupan hari ini di 2360, pelemahan juga cukup dalam terjadi di 4,45%. Mempengaruhi tidak Pak koreksi dalam yang terjadi di sesi kedua hari ini terhadap rekomendasi Anda atau tetap di posisi yang sama Pak Wafi? Ya, saya tetap melihat buy on weakness di BRIS. Memang potensi koreksi masih ada tapi sudah cukup terbatas, sama seperti BCA sudah mendekati level supportnya. Yang membedakan tadi kalau support BCA itu adalah MA200-nya, sementara untuk support BRIS itu adalah MA100-nya. Dan kalau kita lihat saham BRIS ini sudah relatif stabil dan cenderung masuk ke dalam fase sideways sejak bulan Februari, sehingga level support BRIS tadi di level 2300 itu sebenarnya adalah level support sideways channelnya dari mulai bulan Februari. Rebound dari level 2300, maka BRIS ada potensi menuju ke resistance sideways-nya di sekitar 2600. Baik. Penutupan hari ini di 2360, melemah di 4,45%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Astra International, tapi lebih direkomendasikan buy. Analisisnya untuk Astra International. Ya, untuk Astra kalau kita lihat walaupun hari ini ada koreksi, namun posisinya masih terjaga di atas MA5-nya. Jadi saya lihat memang secara momentum kelihatannya masih ada momentum untuk rebound. Level support saat ini terdekat saya lihat ada di level 4680, dan jika mampu bertahan di atas level 4680, ini Astra berpotensi untuk menguji level psikologisnya resistance di level 5000 ya, sekaligus itu adalah perbatasan fraksi ya dari level 5000. Dan perlu diingat juga di sini sebenarnya Astra ada gap juga ya sampai dengan level 5100. Jadi memang masih ada potensi rebound yang cukup kuat bagi Astra. Sempat menguat di 48 Pak Wafi, terutama dalam seminggu terakhir. Kemudian juga dalam sebulan terakhir sempat ke 5.200-an. Dengan koreksi yang terjadi di beberapa waktu terakhir untuk ASII, ini sudah mengubah pola trennya tidak Pak? Atau masih tetap stabil sampai sejauh ini? Kalau kita bicara secara tren, sebenarnya memang untuk Astra ini sudah masuk ke dalam fase bearish ya untuk Astra. Dan saat ini terlihat mencoba menguji resistance
bearish channel-nya itu berada di level 5.000 sampai dengan 5.100. Namun kalau kita kombinasikan dengan analisa fundamental, sebenarnya valuasi Astra untuk di level harga sekarang di sekitar 4.700 ini memang sudah relatif cukup murah juga ya. Sehingga saya lihat dan untuk jangka pendek memang masih ada potensi rebound menguji resistance bearish channel-nya. Untuk jangka panjang pun sebenarnya bisa dilakukan akumulasi atau cicil beli juga bagi Astra, karena kalau kita mengingat secara historis dividen yield-nya juga cukup menarik apalagi dengan posisi harga saat ini. Baik, PBV-nya per sore hari ini di 0,92 kali, masih di bawah 1 kali untuk Astra International. Kita beralih ke sampel yang terakhir dari konsumer, Pak. Ada Unilever. Ini Unilever juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan di beberapa waktu terakhir setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan, Unilever melesat di atas 7%. Level penutupan hari ini bahkan, Pak Wafi, level tertinggi intraday-nya hari ini. Analisis Anda untuk Unilever? Iya, kalau saya lihat memang setelah structural revaluasi ya, dan kita lihat memang posisi Unilever mulai mencoba rebound juga, dan saya lihat memang pelaku pasar kelihatannya melihat valuasi saat ini mungkin sudah berada dalam nilai wajar juga. Dan dari sisi teknikal sendiri, rebound yang terjadi ini sebenarnya sudah membuat harga saham Unilever sudah keluar dari trend bearish-nya nih, dan sekarang kelihatannya sudah mengkonfirmasi fase bullish-nya untuk Unilever. Memang kalau kita melihat kenaikan hari ini yang cukup signifikan, hampir 8%, kelihatannya akan ada potensi koreksi terlebih dahulu, koreksi-koreksi jangka pendek. Namun selama harganya di atas level support yaitu di 2640, saya lihat Unilever ini masih ada potensi untuk rebound menuju ke level resistance-nya di 3250. Itu adalah resistance MA200 untuk Unilever. Baik, 290 menguat di 7,78%, support yang bisa diperhatikan di 2640 masih cukup jauh dari level penutupan hari ini, dan ada potensi untuk koreksi sehat terlebih dahulu dan momentum untuk buy untuk Unilever. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, BRIS, ICE dan juga Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Wafi, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Wafi. Menanyakan saham cuan Pak, baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak Pak Wafi support dan resistennya dan juga entry level untuk cuan? Ya, kalau saya lihat untuk cuan di level sekarang di 8125 sebenarnya belum harga yang pas ya untuk masuk. Ini salah-salah seperti bisa buat cuan. Saya lihat masih ada potensi koreksi terlebih dahulu. Lebih disarankan untuk masuk di sekitar level 7100 atau mendekati level itu. Itu adalah level support untuk cuan. Potensi upside sendiri masih ada. Saya lihat ini resistance terdekat itu ada di level 9.900. Kemudian berikutnya itu ada di level 12.600. Jadi potensi upside-nya masih cukup lebar ya untuk cuan. Iya, intraday sebelumnya sempat ke 13.000 untuk cuan. Betul sekali. Oke. Betul sekali, Baik, tunggu koreksi dalam terlebih dahulu ke 7.100-an dari sisi supportnya. Bagi yang ingin masuk kepada saham cuan, penutupan hari ini masih di 8.125. Baik, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak John dari Jakarta menanyakan Goto, bisa buy di harga berapa Pak? Ya, untuk Goto level sekarang sebenarnya berada pas di level supportnya di 64. Namun saya lebih menyarankan tunggu konfirmasi breakout resistance yang terlebih dahulu. Resistance-nya sendiri itu ada di level 69. Jadi bisa dipertimbangkan untuk entry jika nanti mampu breakout level 69. Target resistance-nya sendiri di 78. Kalaupun dia breakdown level support 64 dan kalau mau entry di level support berikutnya itu ada di level 60 untuk Goto. Cukup sulit untuk menembus kembali ke 70 rupiah per saham untuk Goto, Pak. Sebenarnya apa yang menyebabkan terutama dari sisi teknikal untuk Goto? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini posisi harga ini pas di resistance MA50-nya. Jadi ini kemudian yang membuat harga saham Goto ini
agak kesulitan untuk breakout ke 50-nya ya. Dan kalau kita lihat dari sisi secara fundamentalnya sendiri kan dengan kenaikan tingkat suku bunga di bulan lalu, ini sedikit banyak juga berdampak negatif juga ya buat emiten-emiten teknologi lainnya, salah satunya adalah GoTo. Selanjutnya Bapak Henry dari Jakarta menanyakan Telkom Pak, nyangkut di 4 ribuan Pak Wafi, cukup jauh Pak Wafi, mungkin punya di harga lama untuk Telkom? Ya, untuk Telkom 4.000 cukup jauh ya. Kalau posisi harga saat ini yang saya bisa katakan adalah level harga di penutupan sekarang 2950 sebenarnya sudah mendekati level supportnya, yaitu di level 2.900-an. Itu adalah level support untuk Telkom. Namun rebound pun kelihatannya masih terbatas sampai dengan level 3.200. Jadi pilihan mungkin yang bisa saya sarankan kalau ingin aku pertama mungkin time frame investasinya diperpanjang. Kemudian kalau mau di averaging ini bisa dipertimbangkan dari level mendekati level 2.900 untuk Telkom. Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami Ibu Novi dari Jakarta menanyakan Akra Pak, bisa di harga berapa ini kalau ingin masuk untuk Akra? Singkat saja Pak Wafi. Akra kelihatannya masih ada koreksi sedikit lagi ke level 1540, jadi bisa dipertimbangkan di sekitar 1540. Setelah tes support 1540 ada potensi rebound menuju ke level 1700 untuk Akra. Oke, Ibu Novi dari Jakarta tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Wafi. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.